Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas materi terkait dengan tata negara. Nah, tata negara yang kita bahas kali ini yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Dan kita merujuk pada undang-undang yang lebih teknis mengatur terkait dengan instansi ataupun lembaga negara tersebut. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Di soal yang pertama kali ini, Anda diminta untuk mencari alasan mengapa seorang ketua atau wakil ketua ataupun ketua muda Mahkamah Agung dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul Mahkamah Agung. Jadi di sini kita mencari yang bukan alasan pemberhentiannya. Nah, yang pertama, apakah dia meninggal dunia? Yang B, telah berusia 70 tahun? Yang C, atas permintaannya sendiri secara tertulis? Ataukah yang D, merangkap jabatan sebagai hakim konstitusi? Dan yang E, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dan jawaban yang tepat itu adalah, kita cek, jawaban yang tepat itu adalah yang delta. Jadi seseorang itu, ketua, wakil ketua, ketua muda Mahkamah Agung ataupun hakim agung diberhentikan secara hormat dari jabatannya kira-kira ada 5 alasan menurut Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi yang pertama, dia meninggal dunia. Yang kedua, telah berusia 70 tahun. Yang ketiga, atas permintaannya sendiri secara tertulis. Atau yang keempat, dia sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ataupun ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Jadi tadi jawaban yang D itu adalah merangkap sebagai hakim konstitusi, dan itu bukan alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Kira-kira seperti itu ya. Pada soal kedua kali ini Anda diminta untuk mencari yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi panitera Mahkamah Agung. Di sini diminta adalah kecuali adalah ya. Jadi untuk dapat diangkat menjadi panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat berikut. Kecuali adalah, nah yang mana kira-kira? Ataukah yang A, memiliki pengalaman sebagai advokat minimum 5 tahun, atau dia harus WNI, atau dia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, ataupun yang E, berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera muda Mahkamah Agung ataupun sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. Dan jawaban yang tepat di sini konteksnya berarti kita cari yang tidak memenuhi syarat, ya, yang bukan menjadi syarat, kira-kira seperti itu ya. Dan jawaban yang tepat itu adalah yang A. Jadi tidak ada persyaratan untuk mereka yang ingin menjadi panitera Mahkamah Agung harus menjadi advokat terlebih dahulu. Jadi di sini diatur ada 4 alasan, yaitu dia harus WNI, yang kedua dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga dia berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang punya keahlian di bidang hukum, dan dia berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding. Di soal yang ketiga kali ini kita akan bahas susunan dari Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa kita kenal dengan BPK. Nah, kira-kira yang mana ya yang paling mungkin untuk menjadi susunan dari BPK itu sendiri? Dan jawaban yang tepat untuk susunan BPK itu adalah yang A. Nah, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK, pengaturan terkait dengan keanggotaan BPK itu diatur sebagai berikut. Jadi, memang BPK itu mempunyai 9 anggota ya, yang keanggotaannya diresmikan dengan keputusan presiden. Nah, terkait dengan susunan dari 9 orang tersebut, kita rinci. Jadi yang pertama, ketua merangkap anggota, wakil merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Nah, keputusan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang BPK mempunyai 9 anggota tadi diterbitkan paling lambat 30 hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR. Oke, kira-kira seperti itu terkait dengan susunan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan. Soal yang keempat, di sini ada sebuah kasus sebetulnya ya. Jadi sepanjang frasa
tanda kutip penggantian antara waktu dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar adalah siapa? Nah, kira-kira begini. Konteks soalnya itu adalah dia minta siapa yang berhak mengadili sih sebetulnya kalau ada masalah terkait dengan ada norma dalam undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, yang mengadili siapa? Yang mengadili adalah, kita lihat jawabannya. Dan jawaban yang tepat itu adalah D, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kita lihat terlebih dahulu di sini ada tata urutan perundang-undangan dimulai dari UUD 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Jadi Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang mana nanti harus tetap diundangkan menjadi undang-undang atas persetujuan DPR. Gitu ya, itu Perpu. Bawahnya baru ada PP atau peraturan pemerintah, bawahnya ada Perpres, dan bawahnya ada Perda. Sedangkan yang menguji ya undang-undang terhadap undang-undang dasar berdasarkan pasal 24C UUD 1945 itu adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Konstitusi, ingat-ingat aja. Konstitusi di situ berarti UUD 1945. Apa yang diuji yaitu undang-undang. Sedangkan untuk yang di bawahnya di sini ada PP, Perpres, dan Perda. Ketika dia bertentangan dengan undang-undang, yang berhak menguji adalah Mahkamah Agung. Harus diingat-ingat ya, kalau ada undang-undang terhadap undang-undang dasar itu adalah Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan di bawah undang-undang, baik itu PP, Perpres maupun Perda, diuji terhadap undang-undang itu kewenangan dari Mahkamah Agung. Oke. Soal yang kelima, apabila terdapat peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat, maka harus diajukan judicial review kepada. Nah, ini sebetulnya kita jawab pada soal yang keempat tadi ya. Kalau misalkan ada undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, berarti itu kan terkait dengan konstitusi ya, yang berhak mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, sedangkan di sini ada peraturan di bawah undang-undang yang akan diuji ya atau bertentangan dengan undang-undang yang diajukan kemana? Judicial review-nya atau uji materialnya. Dan uji materialnya yang betul adalah diajukan ke tadi ya, yaitu ke Mahkamah Agung. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Ingat-ingat ya. Jadi di sini kewenangan dari Mahkamah Agung selain menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dia mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi. Dan kewenangan lainnya itu diberikan oleh undang-undang, yaitu undang-undang terkait dengan Mahkamah Agung. Nah, gimana kira-kira? Bisa kan mengerjakan soal-soal tata negara?